Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi sistem koordinat, yaitu kita akan membahas hubungan koordinat kartesius dan polar. Nah, jadi terdapat hubungan antara sistem koordinat polar dan sistem koordinat kartesius. Nah, hubungan ini memungkinkan untuk menyatakan suatu titik dalam sistem koordinat kartesius dan juga sistem koordinat polar. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambar ini, ya, misalkan P, ada titik P, X, Y, adalah sebarang titik pada sistem koordinat kartesius. Nah, ketika kita menghimpitkan kutub dari sistem koordinat polar dengan titik origin pada sistem koordinat kartesius dan sinar tetanya ini, dihimpitkan dengan sumbu X positif pada sistem koordinat kartesius, maka jarak titik P ke O misalkan adalah R, ya, misalkan adalah R, dan besar sudut yang dibentuk oleh segmen OP, besar sudutnya ini, dengan sumbu X positif adalah theta. Kita misalkan demikian ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan sebuah hubungan, nah, berarti dari sin theta ini, sin theta sama dengan Y per R. Nah, lalu kita juga bisa bentuk jadi R sin theta sama dengan Y. Lalu, untuk yang cos theta sama dengan X per R, kita bisa bentuk juga jadi R cos theta sama dengan X. Lalu kalau yang tan theta di sini kan berarti Y per X. Ya, oke, ini X dari sini ke sini, ini X, berarti kan dari sini ke sini juga X juga kan. Nah, begitupun ini ya, yang Y ya, yang Y-nya yang ini. Jadi kita perhatikan hubungan dari sin theta, cos theta, tan theta dari gambar berikut ini. Nah, yang akibatnya atau oleh karena itu X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan, nah, X-nya ini di sini apa? X-nya di sini R cos theta. Mari kita tulis R cos theta pangkat 2 ditambah Y-nya ini R sin theta pangkat 2. Nah, berarti kita bisa tulis juga sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta tambah R kuadrat sin kuadrat theta. Sama dengan R kuadrat buka kurung cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Ya, ini R-nya kita buat di depan gitu ya. Jadi R kuadrat dikali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta ini, kalau kita masih ingat identitas trigonometri, ini kan sama dengan 1. Jadi R kuadrat dikali 1. Dan kalau 1 itu biasanya tidak ditulis, makanya kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau kalau mau tulis lagi, di bawahnya di sini berarti apa? R sama dengan, sini berarti akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, persamaan-persamaan tersebut dapat digunakan untuk menyatakan bentuk polar dari suatu titik pada sistem koordinat kartesius, dan juga sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini coba kita selesaikan soal ini. Yang pertama, tentukan posisi titik koordinat kartesius dari titik P 3,30 derajat. Nah, di sini kita perhatikan titiknya ini bentuk apa, seperti itu. Ini kalau misalnya ini 30-nya ada derajat, oh berarti ini titik ini merupakan titik koordinat polar, seperti itu. Di mana 3-nya itu R dan 30 derajatnya theta. Berarti kita ini mau menentukan posisi dari titik P ini tapi di koordinat kartesius, seperti itu. Kita coba jawab ya. Jawab. Nah, berarti kalau misalnya kita mau ke koordinat kartesius, kita butuh apa? Kita butuh nilai X dan nilai Y. Nah, gimana kita cara memperoleh nilai X dan nilai Y ini? Atau
titik X untuk titik P X, Y gimana? Nah, berarti kan kita harus tahu nih X-nya berapa dan Y-nya berapa seperti itu ya. Nah, berarti kita bisa pakai yang mana? Kan tadi X itu sama dengan R cos theta. Nah, berarti X sama dengan R-nya diketahui 3 dikali cos 30 derajat. Berarti X sama dengan 3 dikali cos 30 derajat 1/2 begitu? 1/2 akar 3 ya. Jadi X-nya, jadi X-nya sama dengan 3/2 akar 3. Ini baru kita dapetin X-nya, lalu yang Y-nya. Y itu tadi hubungannya dia Y sama dengan R sin theta. Berarti Y sama dengan 3 sin 30 derajat. Berarti Y sama dengan sin 30 derajat 1/2 begitu ya. Berarti Y sama dengan 3/2. Nah, lalu bagaimana untuk yang nomor 2? Untuk yang nomor 2 ini, jika titik T 1, akar 3, tentukan titik koordinat polar dari titik T. Nah, sini kita lihat lagi, ini yang diketahuinya ini berarti apa sih? 1 ini apa? Akar 3 ini apa? Berarti satunya ini X, begitu ya, akar 3 itu Y. Nah, berarti kalau tentukan titik koordinat polar, berarti kita pengen tahu titik T-nya itu dalam, titik T-nya itu R-nya berapa, lalu θ-nya berapa, begitu ya. Nah, berarti kalau kita pengen tahu R-nya, nah tadi kan hubungan koordinat kartesius dan polar itu R sama dengan yang akar itu ya. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti di sini X-nya berapa? X-nya 1, berarti 1/2, Y-nya akar 3/2. Berarti R sama dengan 1 tambah 3, begitu ya. Berarti R-nya sama dengan akar 4, berarti R-nya sama dengan 2. Lalu untuk untuk mencari θ-nya, tadi kan ada hubungan yang tan theta ya. Tan theta sama dengan Y per X gitu ya. Berarti tan theta sama dengan Y-nya berapa? Y-nya akar 3/1. Berarti tan theta sama dengan akar 3. Kalau begitu θ-nya berapa? Θ-nya adalah 60 derajat. Gitu. Nah, jadi koordinat polarnya dari titik T adalah T 2,60 derajat. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya hubungan antara koordinat polar dan koordinat kartesius ini. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini tentang perubahan sumbu koordinat. Nah, jadi selain menggunakan sumbu-sumbu koordinat yang berpusat di titik 0,0, suatu titik P, X, Y dapat juga ditentukan koordinatnya dalam suatu sistem koordinat yang titik pusatnya O1, X1, Y1. Gitu. Nah, ini kita perhatikan gambarnya ya. Misalkan P adalah sebarang titik pada bidang kartesian dengan koordinat X, Y. Nah, ini di sini misalkan titik P-nya ya. Sini titik P. Nah, P-nya ini X, Y. Dan ada O1. Nah, misalkan di sini titik yang ini dia O1-nya. Di mana origin yang barunya ini dia X1, Y1. Nah, O1 ini adalah titik origin baru pada sistem koordinat kartesius yang ditranslasi dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Nah, jika koordinat titik P pada sistem koordinat yang mengalami translasi dinyatakan dalam ekspresi X-aksen, Y-aksen. Nah, jadi ini kan titik P yang X, Y ini kan originnya itu kan terhadap origin yang ini. Nah, tapi ketika kita sudah mentranslasikan origin awal ini menjadi O1, nah berarti kita di sini bisa memperoleh titik P
yang mengalami translasi tersebut. Nah, titik P yang mengalami translasi itu kita tulis P X aksen, Y aksen ya ini. Jadi titik P yang baru lah atau seperti itu. Nah, diperoleh hubungannya, diperoleh di sini kita bisa tulis X sama dengan X aksen tambah X1 dan untuk yang Y-nya, Y sama dengan Y aksen tambah Y1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, agar lebih memahami kita coba latihan soal berikut. Nah, jika origin diganti ke titik 1,2, tentukan koordinat baru dari titik A 4,3, B 0,4, C 3,2. Nah, jadi pertama kita diminta tentukan koordinat barunya. Berarti kalau koordinat baru di sini yang ditanyakan, ya, yang diketahuinya ini ya, sesuai yang di sini ya, berarti apa? Oke, kita coba ya dari diketahui dulu. Dari diketahuinya berarti jika origin diganti. Nah, berarti 1,2 itu adalah origin barunya. 1,2. Oh, 1. Lalu ada diketahui ada titik A 4,3, ada titik B 0,4, ada titik C 3,2. Nah, berarti kan yang ditanyakannya adalah tentukan koordinat baru. Berarti yang ditanyakannya itu berarti nanti titik A, tapi yang baru. Berarti di sini misalnya X aksen, Y aksennya berapa. Gitu. Begitupun B dan yang C ya. Nah, selanjutnya ini, lalu gambarkan secara geometri representasi dari titik A, B, dan C di sumbu yang baru. Oke, kita coba dulu pertama yang tentukan koordinat barunya ya. Berarti di sini untuk titik A, ya jawab. Untuk titik A, berarti X-nya di sini, tadi kan X sama dengan X aksen tambah X1 gitu ya. Nah, berarti kita mau tahu X aksennya. Berarti sama dengan apa ini? X aksen sama dengan X dikurang X1 begitu. Nah, berarti X aksennya adalah 3, A ya, 4 dikurang X1-nya adalah 1. Berarti X aksennya sama dengan 3. Lalu yang Y-nya, Y itu sama dengan Y aksen tambah Y1. Berarti Y aksennya ingin kita tahu, berarti Y dikurang Y1. Berarti untuk dapat Y aksennya di titik A ini, 3 dikurang 2. Berarti Y aksennya sama dengan 1. Berarti titik A yang baru, ya, titik A yang, titik A dengan originnya itu 1,2 adalah A 3,1. Sampai sini bisa dipahami? Lalu kalian bisa tentukan yang B dan C ya. Silahkan dicoba untuk yang titik B dan titik C yang baru. Lalu untuk menggambarkan representasi secara geometrinya juga silahkan. Ya baik, setelah diperoleh titik A dengan originnya itu 1,2, berarti titik A-nya itu adalah 3,1. Nah, kita sekarang coba menggambarkannya secara geometri ya, representasi dari titik A ini. Nah, untuk menggambar ini saya menggunakan bantuan dari GeoGebra. Oke, nah kita buat dulu titik A-nya. Titik A-nya yang diketahui tadi adalah 4,31, 234, X yang 4, Y-nya 3. Nah, disitulah titik A-nya. Di sinilah berarti titik A-nya 4,3. Lalu jika originnya itu berubah gitu ya, menjadi origin 1,2, nah berarti X-nya 1, Y-nya 2. Nah, berarti di sini titik pusatnya nih. Nah, kita buat sumbu X-nya ya. Sumbu X bayangannya, lalu juga kita buat sumbu Y. Ya, bayangannya. Oke. Nah, ini
dia sumbu origin yang baru. Nggak apa-apa, ini namanya O1. O1 lah ya. 1. Nah, lalu tadi kita peroleh bahwa titik A yang baru itu dengan originnya 1,2 adalah 3,1. Jadi gambarnya gimana 3,1 ini? Titik A yang baru. Nah, jadi kalau kita perhatikan sini, maksudnya dari titik A yang baru itu, ketika posisi kita lihat dari titik pusat yang baru. Nah, titik A ini, kalau kita lihat dari titik pusat yang baru, berarti X-nya berapa? X-nya apa? 1, 2, 3. X-nya 3 kan? Y-nya 1. Nah, jadi titik A 3,1 itu merupakan terhadap origin 1,2. Begitu. Nah, terus tadi di soal yang selanjutnya ada titik B ya. Titik B itu diketahui 0,4. 0,4. Berarti di sini titik B. Nah, titik B-nya di sini, berarti kalau kita hanya melihat gambarnya, titik B yang baru terhadap sumbu origin 1,2 adalah, nah kita perhatikan aja dari sumbu origin ini ke B. Ini apa berarti titik ini tuh kita bacanya. Nah, berarti kan ini ke arah kiri ya, 1. Berarti min 1, lalu naik ke atas positif 2 kali. Berarti min 1,2. Nah, coba kalian secara analitiknya, seperti tadi yang saya contohkan, untuk titik B yang baru. Lalu jangan lupa yang titik C yang barunya. Ya, bisa dilanjutkan. Dan bisa dibuktikan juga apakah benar titik B yang barunya itu min 1,2. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah jarak 2 buah titik. Nah, di sini kita akan menentukan jarak 2 buah titik. Nah, kita perhatikan di gambar ini, misalkan A, titik A, dan atau misalkan A dan B ini ya, A dan B adalah titik-titik dengan koordinat X1, Y1, dan B ini X2, Y2. Lalu di sini ada R, ini adalah segmen panjang segmen AB, atau dapat juga dinyatakan sebagai jarak titik A dan titik B. Nah, misalkan kita buat proyeksi dari titik A dan titik B ini, kita buat proyeksi ke bawah sini. Ini misalkan X1, lalu ini kita buat proyeksinya di sini, ini X2, lalu kita juga buat proyeksi ke sini, ini Y1, buat proyeksi lagi sebelah sini, ini Y2. Nah, untuk menentukan jarak titik A dan B ini, kita bisa menggunakan 2 pendekatan. Ya, pendekatan yang pertama kita coba dengan fungsi lingkaran gitu ya, atau circular function. Nah, di sini dengan kita memperhatikan, nah ini misalnya proyeksi tambahin ya garisnya ya. Nah, dengan kita memperhatikan gambar ini, gambar geometris ini, lalu apa ya yang kurangnya ini ya, ini nggak punya titik ya. Oh sorry. Ya ini kita misalin yang ini tuh titik C. Ini hanya pemisalan aja. Oke, ya. Nah, dari gambar ini kita perhatikan, dan kalian masih ingat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Ya, mudah-mudahan masih pada ingat ya. Ya, jadi di sini dengan gambar yang seperti ini, di sini ada ini ya. Selain R adalah panjang segmen AB, di sini juga ada membentuk sudut sebesar theta terhadap sumbu X dalam arah positif. Nah, sini ya. Ada theta di sini gitu ya. Oke, baik, dari persamaan yang sebelumnya kita itu memperoleh R cos theta itu sama dengan X kan. Nah, berarti R cos theta untuk kondisinya kita seperti ini, X-nya itu kan harusnya dari, kalau di gambar yang sebelumnya itu kan dari titik pusat ke titik yang sini ya, ke proyeksinya ini. Tapi di sini masalahnya kita X-nya itu tidak dari titik pusat, tapi dari A.
ke C ini. Nah, berarti dari A ke C ini dia besarnya X2 kurang X1. Lalu yang R sin theta kita kan juga peroleh di persamaan yang sebelumnya. Ketika kita bahas hubungan koordinat polar dan koordinat kartesius ya. R sin theta sama dengan Y, berarti Y-nya di sini, kalau misalnya di sebelumnya kan digambarnya Y-nya itu dari titik pusat ke titik titik atasnya gitu ya. Nah, kalau di sini kan ternyata titik Y-nya itu kalau digambar ini ya, ini persamaan trigonometri persikunya kan siku-sikunya di sini aja, berarti Y-nya itu hanya dari C ke B. Nah, berarti apa ya? Y2 dikurang Y1. Berarti R sin theta sama dengan Y2 dikurang Y1. Nah, terus kita juga sebelumnya sempat membahas fungsi top samaan dari lingkaran gitu ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti kita di sini bisa peroleh X-nya itu dari sini ya. X sama dengan berarti R cos theta, lalu sama kuadrat, lupa, ditambah Y-nya R sin theta kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R cos theta-nya ini, ternyata di sini R cos theta sama dengan X kuadrat min X1. Nah, berarti R cos theta-nya ini jadi X2 X2 min X1 kuadrat tambah R sin theta-nya, di sini kita peroleh Y2 kurang Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti di sini kalau kita ingin bentuk R-nya aja, ya, karena kan kita pengen tahu jarak dari A ke B itu R ya. Jadi kalau kita pengen tahu R-nya aja, berarti akar X2 min X1 pangkat 2 tambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, ini pendekatan yang pertama kita untuk membuktikan jarak dua buah titik. Nah, pendekatan yang kedua itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras masih pada ingat? Yang pertama, yang kedua, pendekatan teorema Pythagoras. Ya, Pythagoras itu kan apa rumusnya? Sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat begitu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, sisi tegaknya mana aja? Berarti ini ya, AC ya. Di AC kuadrat ditambah sisi tegak satu lagi, BC berarti ya. BC kuadrat sama dengan sisi miringnya AB. AB kuadrat. Oke, nah kita lanjutkan. AC-nya ini berarti apa? Kita bisa isi AC dari A ke C. Nah, tadi kan kita tentukan dari A ke C itu X2 dikurang X1 pangkat 2. BC sudah kita tentukan tadi ya sebelumnya Y2 min Y1 dari gambar tersebut. Lalu sama dengan AB. AB-nya ini sudah kita misalkan tadi adalah R, berarti R kuadrat. Nah, berarti kalau kita ingin tahu jaraknya saja, berarti R sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oh, sorry, ini kuadratnya lupa. Ya, baik. Jadi, panjang dari sebuah segmen itu menyatakan jarak antara titik-titik ujung segmen tersebut, gitu ya. Nah, jadi pada konteks sumbu-sumbu koordinat tidak siku-siku atau membentuk sudut sebesar omega, ya. Jadi, koordinat kartesiusnya tidak siku-siku, tapi dia membentuk sudut sebesar omega, maka rumus jarak dua buah titik dinyatakan R sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat min 2 dikali X2 min X1 dikali Y2 min Y1 cos omega. Nah, sedangkan pada sistem koordinat polar, jika P-nya ini R1, theta 1, ya, misalnya P-nya itu R1, theta 1, dan
Ya, dan Q-nya itu R2, theta 2 adalah dua buah titik pada sistem koordinat polar, dan D adalah jarak antara titik P dan Q. Titik P dan Q ini kita misalkan ada jaraknya, ini kita misalkan namanya D. Kita misalkan jarak dari titik P dan Q-nya itu D. Ya, jarak titik P dan Q-nya ini kita misalkan D. Maka D, ya, atau jarak dari titik P ke Q-nya ini adalah akar R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurang 2R1 R2 cos theta 1 dikurang theta 2. Kita lanjutkan, ini mengenai rasio. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di sini misalkan ada titik A, X1, Y1, dan ada juga titik B, X2, Y2. Nah, lalu juga di sini kita misalkan ada titik P. Titik P ada di antara titik A dan B, dan titik P ini kita misalkan X, Y. Nah, misalkan titik P, X, Y adalah titik di sepanjang segmen AB. Nah, sedemikian sehingga AP ini ya, AP itu banding PB sama dengan M banding M. Berarti AP ini M ya, PB itu M. Jadi AP banding PB sama dengan M banding M. Nah, di mana akibatnya AP per PB itu sama dengan, nah ini kalau kita tarik proyeksi gitu ya. Kita tarik proyeksi titik A di sini dia ini X1, lalu ke sini Y1. Lalu titik P ini proyeksinya di sini X, lalu proyeksi titik P di sini Y. Ini proyeksi aja ya, proyeksi. Di sini Y2, di sini proyeksi ke bawah X2. Nah, berarti AP sini ya. Kalau kita perhatikan kan ada proyeksinya nih. Nah, AP itu berarti kan X dikurang X1 ya, karena dari sini ke sini aja gitu ya. Nah, per PB itu berarti X2 dikurang X. Nah, sama dengan ya M per N. Jadi X dikurang X1 itu sama dengan M. Ya, X2 dikurang X sama dengan N. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang ini, nah ini masih bisa kita teruskan nih. Bisa kita lanjutkan persamaan ini jadi apa? Jadi N kali X min X1 ya. Jadi N kali X min X1 sama dengan M kali X2 min X. Nah, berarti ini dikalikan jadi NX min NX1 sama dengan MX2 min MX, begitu? Nah, terus kalau kata kalian pindah ruas ya, yang min mx-nya ya. Jadi di sini jadi nx plus mx, berarti di sini mx2 ditambah nx1. Lalu ini x-nya, kan kita mau cari x-nya, jadi x dikali n tambah m, atau x m tambah n boleh ya, karena penjumlahan jadi nggak masalah ya. Lalu di sini jadi mx2 tambah nx1. NX1 plus MX2 karena penjumlahan ya nggak apa-apa ya, per M plus N. Kenapa? Tujuannya biar berarti terbukti nih yang ini sama dengan yang sudah kita jabarkan ya, proses dari sini ke sini ya. Lalu dengan cara yang sama nanti kita bisa peroleh Y-nya itu berapa. Y-nya itu ya, Y-nya itu berapa. Jadi nanti kita bisa tentukan nilai, kita bisa tentukan titik P, X, Y-nya. Sini jadinya apa gitu. Ya, begitu ya. Nah, ketika M-nya itu sama dengan N, nah koordinat titik tengah segmen AB yaitu X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Kondisi seperti ini disebut rasio internal. Jadi perbandingan rasio ketika titik P-nya ini ada di antara segmen AB.
Nah, ini merupakan konteks lainnya ya dalam rasio, yaitu konteks eksternal rasio di mana titik P berada pada perpanjangan segmen AB. Nah, pada konteks eksternal rasio ini, kita misalkan A-nya titik A itu X1, Y1, titik B X2, Y2, dan kita misalkan juga titik P di sini X, Y. Nah, titik P ini adalah titik di perpanjangan segmen AB, sedemikian sehingga AP banding PB-nya sama dengan M banding N. Jadi, dari A ke P ini A ke P, ini M, lalu dari P ke B-nya ini N. Gitu. Nah, maka akibatnya AP per PB. Nah, AP-nya ini jadi X min X1 per X min X2 ya. Kalau kita proyeksikan lagi begitu ya. Coba kita proyeksikan ya. Ini titik A proyeksikan di sini X1, titik B kita proyeksikan di sini X2. Titik B kita proyeksikan di sini X. Titik A sampai sini ini Y1, titik B sampai sini Y2. Titik P-nya sini Y. Berarti dari A ke P itu kalau kita lihat yang X berarti kan X dikurang X1 kan dari A ke P. Lalu yang PB itu berarti X dikurang X2. Itu sama dengan M per N. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi ya, ini N-nya dikaliin ke X min X1, M-nya juga dikaliin X min X2, nanti akan diperoleh nilai X-nya itu sama dengan MX2 dikurang MX1 sama dengan, per M per N. Nah, begitupun dengan Y-nya ya, coba dengan cara yang sama, Y sama dengan MY2 dikurang MY1 per M dikurang N. Baik, ini materi selanjutnya, luas daerah. Ya baik, di sini kita perhatikan gambarnya ya. Jadi misalkan ada titik A di sini. Titik A ini X1, Y1, lalu ada titik B X2, Y2 di sini ya. Nah, lalu ada titik origin. Nah, di sini difasilitasi ada alfanya gitu ya, yaitu theta 2 dikurang theta 1. Di mana dari sumbu X ini ke OA itu theta 1, lalu dari sumbu X ke OB itu theta 2. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk mencari luas segitiga atau luas daerah segitiga AOB. Ini AOB, nah berarti segitiga yang ini ya. Kita diminta untuk mencari luasnya. Nah, untuk mencari luas segitiga ini, kalian bisa mengamati dari gambar ini ya. Misalnya kita buat garis-garis proyeksinya terlebih dahulu supaya terbayang di sini ada apa saja gitu ya. Maksudnya terbentuk daerah apa saja gitu. Jadi di sini sebenarnya banyak pendekatan tergantung dari sudut pandang kalian. Di sini saya mencoba kalau misalnya kita memandangnya dari kalau misalnya kita tak proyeksi dari ke sini terus ke sini, ini kan daerah ini itu kan seperti membentuk trapesium ya. Nah, yang ini ya, misalnya kita namain ya proyeksi yang ke bawahnya ini misalnya, atau yang atas dulu deh, atas ini misalnya D, lalu yang ke bawah sini misalkan E. Ya, ini kan O, berarti O, E, A, B, D itu kan trapesium gitu ya. Nah, terus OBD ini kan segitiga ya bentuknya ya, OBD ya. Lalu juga OAE ini juga segitiga. Terus kalau misalnya kita buat proyeksi
Dari A ke sini ya, ke sumbu Y. Nah, misalkan ini F ya, titik F di sini. Nah, daerah O, E, A, F. Nah, ini kan membentuk persegi panjang. Jadi supaya kita tahu daerah O, A, B-nya saja, itu sebenarnya kalian pasti punya pemikiran sendiri. Oh, untuk pembentukan luas daerah itu gini-gini aja, seperti itu misalnya. Nah, di sini saya mencoba memberikan contoh salah satu alternatif ya, gitu ya, untuk menentukan luas segitiga OAB-nya. Di sini apabila kita memandang ada luas trapesium ABDF, begitu ya, luas trapesium ABDF itu ditambah begitu ya, ditambah luas persegi panjang yang OEAF gitu ya. Luas persegi panjang OEAF. Nah, ini kan menjadi satu itu ya. Nah, lalu kita kurang dengan yang tidak dipakainya yaitu OBD, luas segitiga OBD atau ODB boleh ya. Dikurang luas segitiga OAE. Oke, nah sekarang di sini, ini agak ke sini ya, karena biar muat. Trapesium, rumus luasnya setengah sisi alas ya. Sisi alas A ditambah sisi alas B kali tinggi. Berarti kalau A, B, D, F, sisi alasnya yang bawahnya yang ini, yang pertamanya, kan dari sini, dari O ke E itu kan X1. Berarti FA ini juga X1 ya. Ini X1 ditambah, lalu yang BD ini kan, oke. Dari sini ke sini yang X1. Nah, kalau misalnya ini kita buat proyeksi dari B, sini sampai sini itu X2. Berarti dari sini ke sini X2. Ups. Ya, dari sini ke sini X2. Lalu apalagi kita mau cari, oh yang alas satunya lagi ada trapesium ABDF ya. Nah, itu berarti di sini dia X2. Nah, dikali tingginya, tinggi dari trapesiumnya yang DF ini. Rupanya segini itu panjangnya berapa? Dari origin ke D aja itu Y2. Dari O ke F itu Y1. Berarti kalau DF ini Y2 kurang Y1 gitu. Ya, dikali Y2 dikurang Y1. Tambah, ini alas kali tinggi ya. Berarti X1 kali Y1 dikurang setengah alas dari OBD. OBD. Boleh yang ini kan di sini juga X2 ya. Alasnya mungkin yang X2 dulu ya. X2 dikali Y2 dikurang segitiga OAE. Alasnya X1 misalkan tingginya Y1 setengah X1 Y1. Oke, lanjut hitung yang bisa dihitung. Ini sorry. Berarti ini bisa dikaliin sini ya, setengah X1 Y2 gitu ya. Terus min setengah X1 Y1 begitu. Terus tambah setengah X2 Y2. Terus dikurang setengah X2 Y1. Lalu kita tulis selanjutnya ada X1 Y1. Sorry. Ada min setengah X2 Y2 min setengah X1 Y1. Nah, kita lihat ada yang bisa dihitung nggak? Ini ya bisa dihitung ya. Min setengah X1 Y1 min setengah X1 Y1 itu jadi min X1 Y1 ya. Lalu ada lagi nggak bisa dihitung? Ini ya, min setengah X2 Y2 dengan min setengah X2 Y2 ini 0 ya.
0. Ya, coret aja lah kalau 0. Berarti sisanya tinggal setengah X1 Y2 min setengah X2 Y1 plus X1 Y1. Yang ini ya, saya tulis X1 Y1 yang ini, lalu hasil penjumlahan ini dan ini. Hasil yang dihitung, soal hasil yang dihitung. Berarti min X1 Y1. Oke, nah apa yang bisa dihitung? Ini bisa dihitung ya, jadi 0 ya. Jadi sisanya tinggal setengah X1 Y2 min setengah X2 Y1. Nah, bentuk ini bisa kita tulis dalam determinan matriks. Jadi X1 Y1 X2 Y2. Ya kan, ini kalau determinan matriks kan X1 kali Y2 dikurang X2 kali Y1. Dan sesuai kan? Nah, berarti OAB ini ya, luas segitiga OAB. Nah, berarti terbukti ya ini ya. Ya oke, ini salah satu alternatif ya untuk menyelesaikan luas daerah OAB dari gambar ini, gambar yang disajikan ini. Nah, alternatif berikutnya, kalian pun bisa mencari luas daerah segitiga OAB ini atau segitiga AOB ini, yaitu dengan menggunakan aturan sinus. Dengan menggunakan aturan sinus, jadi luas segitiga OAB itu sama dengan setengah kali OA ya, kali OA kali OB dikali sin sudut AOB. Nah, sudut AOB-nya itu kayak ini. Theta 2 dikurang theta 1. Karena dari sini ke sininya theta 1, tapi dari sini ke sininya theta 2. Jadi kalau pengen tahu yang ini aja, yang hijau aja, berarti theta 2 ini dikurang theta 1. Itu kalau mencari luas segitiganya menggunakan aturan sinus. Gitu ya. Ada sudut yang harus kita perhatikan dari gambar yang disajikan. Begitu. Nah, berarti sesuai ya yang sudah ditulis di awal dengan yang sudah kita peroleh. Berarti terbukti. Gitu. Ya, jadi bisa mulai dari sini untuk luas daerahnya atau bisa juga mulai dari sini. Nah, berarti tinggal dipakai sesuai dengan yang diketahuinya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang untuk luas daerahnya bentuknya seperti ini sekarang nih diketahuinya. Diketahui ada titik A, titik A-nya ini misalkan X1, Y1, lalu ada titik B misalkan X2, Y2, lalu ada titik C ini misalkan X3, Y3. Oke, berdasarkan ilustrasi dari gambar ini, ya, untuk menentukan luas daerah segitiga ABC sembarang, maka kita perlu memformulasi segitiga-segitiga dengan salah satu titik sudutnya yang merupakan origin. Nah, jadi berdasarkan gambar, kita dapat menyatakan bahwa luas daerah segitiga ABC, jadi di sini yang ditanyakan berapa luas daerah atau apa luas daerah segitiga ABC gitu. Makanya kita cari luas daerah segitiga ABC sama dengan luas daerah segitiga OAB ya. OAB dikurang luas daerah OCB ya yang ini. Lalu dikurang luas daerah OAC gitu. Nah, di sini kita bisa langsung karena tadi sebelumnya kita sudah menurunkan rumus dari geometris ke analitik gitu ya, itu langsung jadi kita bisa gunakan untuk selanjutnya. Jadi untuk luas daerah segitiga OAB ini, jadi kita gunakan setengah X1 Y2 dikurang X2 Y1. Lalu untuk luas daerah OCB, jadi kita di sini bisa menggunakannya jadi setengah juga ya, atau ini setengahnya udah diambil ke depan gitu ya, sehingga dalam kurungnya di dalam kurung. Jadi X3 Y2 dikurang X2 Y3, lalu yang untuk luas daerah segitiga OAC, jadi dikurang lagi X1 Y3 dikurang X3 Y1. Lalu ini hitungnya bisa dihitung. Ya, jadi diperoleh setengah
buka kurung, X1Y2 ditambah X2Y3 ditambah X3Y1 dikurang X2Y1 dikurang X3Y2 dikurang X1Y3. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Demikian materi dalam bab sistem koordinat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.